offline kelas kita kan kita buat free. Artinya siapapun bisa datang. Betul. Bahkan ada yang bela-belain datang dari luar kota cuman hanya untuk belajar. Ngikutin, betul. Itu top. Gimana mau punya winning mindset kalau udah karakternya nggak sabar? Maunya cepat. Biasa. Ya mau cepat ya cepat juga bubarnya. Halo teman-teman, balik lagi di kontennya The Reva Journal dengan saya Salma Bianda dan tentunya ada Pak Reva di sini. Apa kabar teman-teman? Salma apa kabar? Baik Pak. Luar biasa. Luar biasa. Nyala dong. Hari ini konten kita sudah ke 49 nih Pak. Alhamdulillah. Keren banget ya. Tapi keren lagi yang kemarin tuh kita offline kelas, ya kan? Itu keren sih. Yang keren tuh antusias yang datang belajar. Oh itu pecah Pak. Pecah ya? Pecah itu. Pecah banget. Jadi kan kemarin juga Bapak kasih beberapa materi ya kan. Teman-teman reviewnya sih keren katanya. Langsung masuk. Kita ngobrolin ini di episode ini ya? Iya, di 49 ini spesial. Jadi kita udah nggak tanya jawab lagi. Oke. Baik teman-teman yang belum subscribe, like, dan tentunya teman-teman harus share. Konten tentang belajar, passion. Ya kan kita berhubungan tentang resiko kan, bukan cuma profit aja kan. Kita harus berbicara fakta. Fakta memang kadang-kadang nggak enak. Kita nggak pernah menjanjikan sebuah kemudahan sampai detik ini ya. Bisa dibilang dari awal kita buat konten, kita nggak pernah ada iming-iming. Nggak, jadi semua itu berproses. Iya. Webs I'm weaving, I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. Kemarin kita mengadakan offline class. Itu keren banget sih Pak. Mudah-mudahan. Tapi benar, itu benar. Kerennya apa dulu nih? Karena gini, pertama dari materi, udah pasti materi ya. Materi yang Bapak bawakan kemarin itu bener-bener ngena gitu sama teman-teman kita. Maksudnya bisa diaplikasikan dengan baik ya? Betul. Jadi ya mudah-mudahan. Pembelajaran buat teman-teman juga gitu. Yang nggak tahu jadi tahu. Sebetulnya materi yang diberikan itu sebetulnya materi yang berdasarkan pengalaman aja sih. Base pengalaman. Biasanya kan orang itu bisa running, itu kan semuanya berawal dari pemahaman. Kemarin kita bicara soal winning mindset. Winning mindset itu kan ibaratnya satu paket. Satu paket apa sih? Yang pasti bicara mindset, orang pede kenapa? Paham knowledge, bukan paham cuman ingin untung aja, tapi paham bagaimana mengelola resiko. Paham apa yang dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan. Di dalam trading, kita nggak usah munafik. Orang semuanya bicara cara cepat dapat uang, cara cepat profit, cara simple profit, cara simple analisa. Betul. Kalau bisa instan, secepat mungkin. Tapi pernah nggak bertanya apa sih yang membuat orang tertarik trading? Itu mungkin yang teman-teman, yang beberapa orang yang nggak tahu ya, kenapa kok bisa tertarik? Sebetulnya kalau ditanya, memang trading punya peluang. Tetapi untuk bisa punya peluang, tentu kita harus berjuang, Salma. Pertanyaannya, kita butuh waktu, kita butuh pengetahuan. Benar. Dan kita pasti butuh uang. Ya biaya dong, kita pasti ada ngeluarin cost. Iya. Sebut aja profesi apapun ya. Pedagang pasti harus mengalami rugi dulu. Setuju nggak? Setuju. Kenapa? Supaya dia tahu bagaimana caranya supaya dia tidak rugi. Bagaimana dia tahu bisa untung kalau dia nggak pernah belajar rugi dulu. Ya, kita ambil contoh simple ya. Saya punya teman kebetulan di bisnis industri vape ya. Dia buka toko nggak langsung tiba-tiba rame. Butuh waktu. Nah ini yang disebut dengan proses. Coba kebayang nggak kalau misalnya tiba-tiba dia buka toko, dalam waktu 2-3 bulan dia pikir, wah ini toko gue sepi terus nih. Dia nggak berupaya bagaimana meningkatkan supaya orang tahu. Seorang tertarik mungkin ya? Untuk datang ke tempatnya. Tentu kan ada strategi-strateginya Salma. Tentu dia juga, ini gimana caranya supaya gue bisa bertahan, tetap gaji karyawan. Dia juga punya perhitungan money manajemennya. Ini kan yang sering orang abaikan, karena orang cuma berpikir profitnya. Mereka nggak berpikir bagaimana cara tentang proses menghandle hal-hal yang di luar dugaan. Pasti ada kejadian yang di luar ekspektasi kan. Betul. Benar nggak? Di trading pun seperti itu juga. Kadang-kadang ada kejadian yang bisa kita di luar kemauan kita, ya kan? Betul. Karena kan kita rata-rata semuanya pasti maunya profit, untung, analisanya benar. Kalau bisa cepat, kenapa mesti lama itu kan? Betul. Ini profesi, jelas
butuh yang namanya proses, literasi. Misalnya kamu jadi distributor, tentu kamu nggak harus ngerti dong product knowledge. Oh pasti sih. Iya dong. Product knowledge udah pasti. Iya sama, di trading tentu kita harus ngerti apa yang boleh, nggak boleh. Dilakukan. Iya, dan apa yang harus dibentuk. Nah inilah pertanyaannya, orang punya nggak winning mindset? Mindset itu kan terbentuk setelah orang melakukan banyak kesalahan, tetapi dia terus mengevaluasi, kebentuklah karakter. Berarti kebentuk dulu baru kebentuk. Faktanya kita nggak pernah janjikan yang mudah kok. Tentu aja kita kasih pengalaman kita. Makanya kenapa kita buat kemarin bagaimana mengatur resiko. Bahkan kita buat tabelnya perbandingan. Kalau kamu menggunakan resiko sama-sama ada 2 akun nih. Oke. Ya, yang satu resikonya per transaksi 20%. Gede dong. Besar. Yang satu maksimal 2%. Maksimal 2%. Iya. Oh. Bahkan ketika dia mengalami consecutive loss, artinya dia loss berturut-turut. Kita hitung yang 20% ini di transaksi keberapa dia kena MC, sementara yang dengan loss 2% ketika terjadi loss beruntun, bahkan di transaksi 20 pun dia masih baik-baik aja. Bayangkan loh, 20 kali salah analisa, dia masih baik-baik aja. Nah, ini kan sebetulnya kalau kita lakukan dengan disiplin, pemahaman yang baik, logik nggak sih? Logik. Nah, itu yang saya mau ke depannya, gimana caranya orang bisa berpikir logik. Ketika orang udah berpikir logik, mindsetnya bagus, dia akan lebih mudah dalam memahami pola pada pasar karena dia udah paham tentang dasar basicnya tuh udah paham. Nah, baru kita masuk ke bagaimana cara mengenali tren. Ya, karena kan trader tentu untuk masuk ke dalam pasar dia harus belajar analisa teknikal. Ya, analisa teknikal itu fungsinya apa aja sih sebetulnya? Ya, satu untuk mengenali tren, terus untuk tahu support sama resisten, kemudian untuk membuat trading plan berdasarkan arah tren, pola tren, sama support dan resisten. Udah. Betul. Sesimpel itu. Iya, kemarin kan Bapak juga sempat kan bilang kayak gitu. Iya. Sampai detail gitu kan. Iya. Jadi analisa teknikal itu ya berfungsi untuk identifikasi tren sama mengenali ini trennya berkualitas nggak. Iya kan? Iya. Tren itu kan secara garis besar kan kebagi 2, ya, berdasarkan waktu dan berdasarkan arah. Arah kita bilang uptrend, downtrend, sama sideway. Terus ketika memahami tren, apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan. Karena kan sebetulnya kalau kita belajar dari trader-trader luar yang udah hebat, ya termotivasi sih jujur aja, actually dari luar. Salah satunya Gis Livermore, dia bilang uang besar itu tercipta dari kita punya kemampuan menunggu, bukan dari keluar masuk pasar. Artinya kalau kita punya kemampuan menunggu, berarti kita sudah punya plan. Nah, orang kan permasalahannya semuanya pada nggak sabar sama. Gimana mau punya winning mindset kalau udah karakternya nggak sabar? Maunya cepat. Ya mau cepat ya cepat juga bubarnya. Itu faktanya kan. Kenapa gitu? Rata-rata orang yang mau cepat pasti dia nggak paham tentang money management. Dia nggak paham tentang ada kemungkinan dia rugi. Ngerti nggak? Dia cuma mau tahu profitnya aja. Ruginya dia nggak mau tahu. Makanya kenapa dia pasti rugi. Saya yang bilang dia pasti rugi. Kenapa? Karena dia nggak mau kenali ruginya. Gimana lu mau untung kalau lu nggak mau kenali ruginya? Betul. Masuk akal? Masuk akal. Kemarin juga beberapa teman-teman yang bilang kan luar biasa sih Mbak. Kalau bisa malah kita itu diadakannya sering, katanya gitu Pak. Actually ini perdana ya. Perdana kalau biasanya kan kita lebih kayak private ya. Betul. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya lebih banyak dan lebih sering lagi. Ya doain aja. Offline kelas kita kan kita buat free. Artinya siapapun bisa datang. Betul. Tujuannya apa sih? Tujuannya ya nggak lain nggak bukan kita memberikan materi-materi yang sebetulnya itu yang dibutuhkan teman-teman ketika menjadi seorang trader. Tapi kalau dari teman-teman sih bilang membantu Pak untuk offline class karena teman-teman langsung bisa belajar dengan mentor terbaik katanya gitu ya kan? Saya nggak pernah bilang saya mentor loh. Penilaian dari teman-teman maksudnya. Saya hanya menyampaikan aja. Gitu. Pokoknya jangan kita nggak salah, kita sudah belajar dengan mentor terbaik. Ya sebetulnya saya sendiri juga belajar. Jadi saya nggak pernah merasa, saya bilang kan di dalam kelas, saya tidak pernah merasa lebih baik. Saya merasa kurang. Kurang itu bukan merasa rendah diri ya, bukan. Maksudnya saya merasa saya terus belajar. Harus belajar. Kenapa Salma? Karena faktanya hidup itu selalu berubah. Market juga selalu berubah. Itu kenapa seorang trader harus selalu belajar. Kita belajar
dengar dari cerita, masih ingat mungkin dulu salah satu company yang besar akhirnya tumbang hanya karena dia tidak mau berinovasi dengan situasi. Mirip kayak dinosaurus, gede tapi punah. Kenapa? Karena tidak mau beradaptasi. Itu dia tadi. Makanya kenapa saya bilang orang itu harus selalu belajar, mau dia umur berapapun, di level manapun. Dan saya yakin orang-orang yang sukses, banyak banget nih orang-orang sukses di luar sana. Wah, kalau saya mah nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka gitu loh. Mau bilang sukses, ngaku-ngaku saya malu banget gitu loh. Saya mah belum ada apa-apanya sama. Bahkan mereka itu menurut saya adalah ini yang agak unik ya. Justru mereka-mereka yang sukses ini, mereka itu selalu mencoba hal-hal yang baru. Mereka merasa dirinya tertantang. Dan hebatnya lagi, mereka udah siap take a risk. Menurut saya, orang yang pasti berhasil adalah orang yang bisa melawan ketakutannya. Kita butuh yang namanya winning mindset. Yes, karena kita nggak mau takut, Salma. Kalau kita takut, kita nggak akan pernah mencoba. Bener? Betul. Dulu masih ingat nggak kita dibilang, wah buat apa konten dari Eva Jurnal udah telat. Kita coba, nggak apa-apa. Banyak yang lebih gede-gede, ya kan? Tapi kan setidaknya dengan mencoba kita jadi tahu. Betul. Kalau kita nggak mencoba, kita nggak akan. Saya punya prinsip lebih baik saya gagal karena saya mencoba daripada saya gagal karena tidak mencoba sama sekali. Kalaupun ternyata misalnya saya melakukan kesalahan, saya belajar dong perbaiki. Ini udah bicara di luar trading ya. Setidaknya mau apapun ya kita harus coba. Pak, jadi nanti kita tampilkan ya untuk testimoni teman-teman kemarin. Dari teman-teman nih, katanya Bapak ini udah punya karakter. Sama-sama belajar lah, Salma. Iya, tapi kan itu kan penilaian dari teman-teman, Pak. Menurut saya teman-teman justru juga berkarakter dong. Mereka mau datang ke sini, mereka belajar. Menurut saya mereka hebat. Tapi mereka bilang Bapak lebih hebat. Saya yang bilang teman-teman ini hebat semuanya. Hebat, ya. Kenapa mau datang? Itu yang disebut dengan effort. Iya, betul. Top, keren. Mau belajar itu keren. Bahkan ada yang bela-belain datang dari luar kota cuman hanya untuk belajar. Ngikutin, betul. Itu top. Makanya saya bilang, mereka yang punya karakter, effort, persisten, saya yakin kalau ini terus dijaga, ditambah lagi dengan knowledge-nya lebih ditingkatkan lagi, disiplinnya terus. Yang susah itu konsisten. Konsistennya, betul. Ini bukan konsisten profit ya. Orang tuh cuma mikirnya konsisten profit. Tapi konsisten melatih itu semua. Saya yakin, wah mereka akan jadi orang yang lebih hebat. Amin, Pak, amin. Semoga. Itu sih mudah-mudahan harapan saya. Oke, Pak, jadi hari ini kita cukup ya, Pak? Cukup. Cukup. Nanti kan kita buat episode lagi, kita sharing lagi. Kan episode kita untuk sharing ya. Betul. Nanti naik konten lagi kita bahas. Iya, dan teman-teman nggak usah ragu mau tanya, mau komen, silakan. Mau komen apapun, monggo ya. Ada yang larang ya? Nggak ada yang larang. Mau komennya jelek, nggak apa-apa. Kita senang kok. Iya. Kita dapat masukan ya. Kita senang kok. Kenapa mesti marah kalau ada yang komen yang jelek gitu? Betul. Sukses buat semuanya. May Allah bless you all. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fire. Ikut THI kurang lebih sudah mau 3 tahun ya. Kurang lebih hampir 1 tahun ya. Saya ikut THI sudah dari bulan 2 ya, berarti sekitar 5 bulanan. Ikut THI 3 minggu, baru 3 minggu. Oh, ikut THI kebetulan baru ya. Baru ikut THI ini bisa dibilang baru 3 bulanan. Baru 2 bulan lah. He's bleeding from the words I spit so sharp. Lumayan banyak pengalaman belajar sih. Dari yang nol banget, masukin lot aja nggak ngerti, buy sell aja nggak ngerti, ya belajar. Diajarin dari basic-basicnya, semuanya diajarin dari clue. Jadi kayak ada harus support dan resistennya semuanya kita di provide lah. Tinggal mengikuti acuan dan guidance sehari-hari. Wah, seru. Di sini tuh kita belajar, terus juga ada mentor yang kasih tahu kapan saat kita masuk, kapan kita keluar, kayak gitu. Ya pasti ada banyak ya, mulai dari kitanya ragu-ragu, psikologi juga ya, nentuin stop loss gimana, atau kadang harga nggak sesuai dengan analisa kita gimana gitu. Cuman kita harus tetap tenang ya, seperti diajarin Mbak Eva, kita yang penting money manajemennya harus kuat, harus pas. Jadi kalau money manajemennya benar, walaupun analisa kita salah, jadi kita bisa masih tetap berpikir jernih, tetap tenang. Wah, luar biasa sih. Pernah ngerasain yang namanya profit gede, tapi juga pernah ngerasain yang namanya ditampar
melempar kenyataan, MC juga pernah. Tapi di situ latihannya luar biasa sih. Harus nguatin diri sendiri. Yang harus kita latih ya diri kita sendiri gitu. Wah, banyak deh pokoknya kalau diceritain nggak akan habis ujungnya. Jadi pernah rugi, pernah MC, tapi di situ saya nggak menyerah sih. Saya tetap terus belajar sampai akhirnya saya ketemu Pak Reva. Sementara sih kita step by step ya, dikarenakan kan masih belajar dan ternyata di THI ini banyak banget pengalamannya, dan yang bikin saya penasaran Bapak Reva ini dia good coach ya, artinya tuh dia benar-benar membantu kita yang belum tahu. Kan ngontrol emosi sama ilmunya masih belum terlalu banyak dalam menentukan stop lossnya. Ya terlalu muruk lah. Awalnya sudah untung, lanjut lagi giliran loss, emosi seperti itu kurang lebihnya. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. Banyak sih, jadi kayak belajar ngelihat dari market, terus lalu cara membaca support dan resisten, mengatur psikologi, jadi kayak historical dan segala macamnya semuanya kita diajarin sih. Cukup menarik sih pelajaran offline-nya karena emang belum pernah ada dan menarik sekali seperti itu. Harapannya sih lebih sering-sering diadakan sih seperti itu. Offline class tentang trading ini bagaimana, how to handle emotion, terus kontrol diri, terus juga harus tahu fundamental pasar seperti apa, inflasi bagaimana. Jadi kita harus bisa menganalisa, spekulasinya juga harus baik dan jangan tergesa-gesa. Jadi kita harus bisa menunggu waktu yang tepat saat kita mau buy or sell. Jadi selama offline class tadi juga kita dapat banyak ya, diajarin mulai dari analisa pasar, lalu bagaimana kita juga memanajemen risiko, terus lalu juga analisa teknikal, analisa fundamental ya. Offline class saya dapat banyak insight, banyak hal yang diajarkan, terutama dasar sekali kita trading itu apa, bagaimana kita tahu market itu bergerak, lalu sentimennya apa, lalu yang mempengaruhi apa. Nah itu kan yang menjadi hal yang perlu diperhatikan ya, dan itu tidak bisa didapatkan di lainnya. Yang didapat sih banyak ya, dari support and resisten, dimana kita harus kapan waktunya kita entry, kapan kita waktunya exit, terus ketemu teman-teman trading yang lain juga dari luar. Ya banyak sih manfaatnya. Wah, barusan banyak banget pengalaman yang sudah didapat tadi itu, ternyata lebih luas lagi dan lebih tahu cara-caranya untuk mendapatkan profit, terus loss, apapun itu semua udah didapat semuanya. Presentasi untuk Pak Reva luar biasa sih penjelasannya. Dari untuk yang pemula sangat mudah dipahami ya, dari penjelasan umum ke spesifiknya, prakteknya langsung dan langsung profit, seperti itu sih. Lebih gampang dan ada seperti rahasia-rahasia khusus beliau dibocorkan ke kita juga dengan dari indikator, fundamental, analisis, dan banyak lagi. Go healing, believe in my feelings. I just need a taste and my mind starts feeling. I don't pace myself.